begitu cepat kita bisa promosi 1 tahun. Yang paling utama itu kayaknya diatur anugerah Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Udah kayak dream team Pak, Malut United, karena ada Alwi, ada Fred ya. Itu tidak dipungkiri, memang mereka mengangkat. Iya. Di putaran kedua kita bisa bersaing dengan tim-tim lain yang diunggulkan waktu. Ini kan pendekatan yang bisa dicontoh ke yang mereka yang masih bermain. Iya, betul. Melihat ini sisi lain, saya akan mati-matian. Totalitas ini yang kami menjadi jurus kami supaya anak-anak mati-matian, dan kami yakin bahwa kami harus bertahan nih. Iya. Halo, Bola Supporter. Kita sekarang punya berkesempatan untuk bicara dengan Pak Willem Domingus Nanolohi, atau biasa dipanggil Pak Doni, CEO dari Malut United. Kita tahu Liga 1 musim ini kedatangan satu klub promosi dari Liga 2 kemarin, Malut United, klub kebanggaan masyarakat Maluku Utara yang akan berkompetisi untuk pertama kalinya di Liga 1 mulai musim ini. Karena ini juga klub yang baru berdiri sekitar 1 tahun yang lalu. Kita akan bicara banyak tentang Malut United bersama Pak Doni. Ya. Pak Doni, selamat siang. Terima kasih banyak waktunya Pak Doni. Ya Pak Doni, pertama-tama selamat dulu untuk kesuksesan Malut United promosi ke Liga 1. Kita ingat bagaimana perjalanan Malut di Liga 2 kemarin begitu dramatis untuk mendapatkan tiket promosi ke Liga 1. Harus melalui perebutan tempat ketiga, kemudian sempat tertinggal dulu di pertandingan, tapi akhirnya bisa membalikkan keadaan dan akhirnya promosi ke Liga 1. Mungkin Pak Doni, apa artinya bagi klub dan manajemen untuk berhasil langsung membawa Malut United promosi ke Liga 1 pada kesempatan pertama sejak klub ini berdiri? Ya, memang waktu yang singkat itu tidak kita perkirakan. Berawal dari ide sederhana dari owner, menyenangkan hati orang-orang di Maluku Utara. Tidak ada event-event penting di sana, tidak ada hiburan. Kebetulan owner punya ada usaha di sana, dia mengembalikan sebagian dari apa yang dia punya. Kita eksekusi itu salah satu klub Liga 2. Nah, kalau ditanya tentang arti begitu cepat kita bisa promosi 1 tahun, yang paling utama itu kayaknya diatur anugerah Tuhan itu tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, keseriusan dan totalitas dari owner. Yang ketiga, tim yang kompak. Ya, kita bisa dapat 2 anak muda ini, Coach Yete dan Coach Sim yang meramu strategi. Kita bisa cepat beralih di putaran kedua jendela mengganti pemain asing, menambah beberapa pemain lokal yang tidak sempat kita ambil. Nah, itu momen-momen paling penting yang membuat kita bisa cepat berhasil naik ke Liga 1. Begitu, Bang. Iya, memang di putaran pertama kelihatannya agak kesulitan tim ya. Tapi kemudian di 2 kita rubah tuh. Iya, diubah semua, pemain asing diganti, kemudian pemain lokal. Udah kayak dream team Pak, Malut United, karena ada Alwi, ada Fred ya. Itu tidak dipungkiri, memang mereka mengangkat. Iya. Di putaran kedua kita bisa bersaing dengan tim-tim lain yang diunggulkan waktu itu. Betul. Iya. Begitu, Bung. Kemudian Pak Doni, pastinya nanti Malut United akan menghadapi persaingan yang lebih keras nanti di Liga 1 dibandingkan Liga 2. Kita bisa melihat dari contoh terbaru mungkin Rans klub yang terbilang baru, tapi juga cuma bertahan 2 musim di Liga 1. Ini kira-kira bagaimana strategi Malut United untuk bertahan lama di Liga 1? Tidak hanya perlu soal teknis. Ya, soal teknis itu kan di dalamnya itu soal biaya. Ada non teknis, ada hal-hal yang mungkin membedakan kita dengan tim-tim lain. Jadi
ada pendekatan-pendekatan lain yang dibuat oleh klub, oleh owner, sehingga anak-anak itu total berjuang bagi tim. Kalau dibilang menyerahkan semua potensi mereka itu mereka betul. Jadi kadangkala dengan biaya yang besar, tapi hubungan rasa memiliki itu kan ujungnya tidak tampil maksimal. Tidak tampil maksimal, kalah turun. Nah, kita perlu bukan sekedar hak dan kewajiban. Di kontrak hak mereka terpenuhi, kewajiban mereka tuh harus betul-betul mereka mati untuk ini. Dan itu dikorek dari sisi lain. Jadi ada contoh misalnya anak-anak Malut di Liga 2 kemarin yang umurnya sudah mulai tidak bisa bersaing lagi di Liga 1, kita kasih fasilitas untuk lisensi. Ya, betul. Dedi sekarang jadi asisten, Dewa sekarang jadi asisten, Joko juga jadi asisten. Itu mungkin kalau dilihat jarang ada seperti itu. Jadi mereka tidak terputus kan? Tidak terputus. Kalau mereka stop, kan mereka ini mau terbuang, mereka mau lanjutkan itu untuk lisensi dan kursus itu besar nilainya, besar biayanya. Nah, dari sisi itu kita masuk, kita memfasilitasi. Jadi meskipun saya jadi pemain, tapi mereka langsung sudah nyaman menjadi asisten pelatih Liga 1. Kalau kita tidak fasilitasi dan jalur-jalur non-teknis seperti begitu, mereka nggak bisa bersaing. Mereka turun Liga 2 apa masih bisa main? Kalau mau kursus biayanya juga besar. Apa bisa setelah itu bisa pegang tim? Itu menjadi contoh dilihat oleh anak-anak yang sekarang lagi main. Oh, saya harus mati-matian nih. Saya harus mati-matian. Karena fasilitas dan keseriusan owner total, tidak hanya bicara soal hak dan kewajiban. Kita penuhi hak mereka, tapi kita lihat juga kondisi mereka setelah mereka itu pensiun. Kedua, mereka punya usaha. Kita bantu. Ya, ini harus bilang sebagai contoh juga, sebagian besar pemain Indonesia setelah selesai main itu tidak bisa memanage pendapatannya ketika mereka masih main. Sekarang ini anak-anak di umur 30 sampai 35 tahun sudah dipersiapkan. Ya, seperti Munya yang sudah punya barbershop, kita modalin. Joko punya usaha peternakan, King punya toko sport di Semarang sana. Ini kan pendekatan yang bisa dicontoh ke yang mereka yang masih bermain. Saya melihat ini sisi lain, saya akan mati-matian. Totalitas ini yang kami menjadi jurus kami supaya anak-anak mati-matian, dan kami yakin bahwa kami harus bertahan nih. Bertahan nih, harus main betul-betul. Kita juga harus perhatikan mereka punya hak-hak, bukan saja kewajiban mereka, tapi hak-hak mereka kita perhatikan. Begitu mungkin membedakan kita, yakin bahwa yang diberikan anak ini sungguh-sungguh semua yang mereka punya ke tim. Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya ini tadi terkait pernyataan Pak Doni nih. Punya kendala nggak Pak ketika membentuk tim untuk Liga 1 musim ini? Tapi kalau dari pernyataan Pak Doni tadi kayaknya sih pemain-pemain incaran gampang aja gitu Pak Doni kayaknya. Karena mereka tahu di masa depan mereka istilahnya pensiunnya lah disiapkan oleh Malut ya. Itu dulu ketika tim ini dibentuk, siapa sih yang kenal Malut United? Orang anak-anak dari Maluku Utara sendiri banyak yang tidak mau bergabung. Karena belum tahu ya, kita juga nggak bisa memaksakan diri untuk tarik. Tapi setelah berjalannya waktu, dari mulut ke mulut, anak-anak yang ada di dalam manajemen ini yang dibanggakan oleh kita itu kan sekarang ini tidak terkendala untuk merekrut mereka. Itu juga yang kita tidak bicara nilai tinggi. Kita tidak bisa bicara bahwa menggait seseorang itu dengan nilai fantastis. Tapi itu non teknis lain itu yang kita bisa kita bisa fasilitasi hal-hal begitu, hal kecil begitu, ya mereka tertarik. Itu. Dan itu kita jalankan, bukan jadi buktinya kan yang tadi, bukan kita wacana, mereka sudah kita kasih kursus, kita tanggung biayanya, mereka yang mau usaha, kita fasilitasi usahanya.
Luar biasa bola supporter ya. Jadi terjamin masa depan pemain ini di Maluku United luar biasa pendekatannya ya. Iya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.